Be communicative, be bold. Hai guys, aku Katrin Adora Hadinata. NIM aku 010412100030. Dan kali ini aku mau bikin podcast mengenai kenapa aku milih jurusan ilmu komunikasi. Dan kali ini aku gak bakal cuman ngebahas yang formal-formal aja, tapi aku bakal ngejelasin sedikit tentang ilmu komunikasi itu apa sih? Katanya cuma ngomong doang. Apakah bener? Kita lihat ya. Jadi di awal ini aku mau ceritain dulu nih, kenapa aku bisa milih jurusan ilmu komunikasi dan di UPH. Awalnya aku juga nggak tahu kenapa aku bisa milih ini, karena sebelumnya nggak pernah kepikiran sama sekali. Tapi pas aku lagi nyari-nyari jurusan yang tepat buat aku, dan aku juga mikir, oke, aku nih suka ngomong, aku juga sempat jadi worship leader di gereja, dan aku juga suka ngomong sama orang baru. Sampai akhirnya aku pikir, apa yang ngebuat aku tuh senang, apa yang ngebuat aku tuh happy ngejalaninnya. Ternyata itu ngomong sama orang. Dan aku pun pernah bikin review makanan di Instagram. Banyak yang kayak ngasih kayak endorse gitulah, walaupun kesannya kayak endorse, tapi enggak, sebenarnya nggak dibayar. Jadi kayak apa ya yang kira-kira aku senang gitu jalaninnya. Ternyata komunikasi, ngomong sama orang. Dan aku akhirnya milih jurusan ilmu komunikasi. Dan awalnya orang-orang juga ngomong kayak, ngapain milih jurusan ilmu komunikasi, kan cuma ngomong doang, cuma belajar ngomong, orang juga bisa, orang lain. Ternyata pas aku udah ngejalanin 4 semester di ilmu komunikasi ini, gak cuma diajarin ngomong doang. Di sini tuh banyak banget ngejelasin tentang interpersonal, terus sesama manusia, sifat-sifat manusia. Bahkan di ilmu komunikasi UPH pun kita sempat kok belajar tentang politik, ekonomi. Karena kalau di UPH ilmu komunikasi itu ada di dalam prodi dan di dalam fakultas ilmu sosial dan politik. Jadi bukan fakultas ilmu komunikasi, tapi fakultas ilmu sosial dan politik. Makanya kita ngepelajarin ekonomi, politik, gitu-gitu, komunikasi politik gitu juga. Dan itu menurut aku sangat-sangat penting buat kita anak muda yang masih buta banget sama perpolitikan ataupun kayak cara gimana sih gini nih. Intinya kalau misalnya kita mau berkomunikasi sama seorang, kita tuh harus punya wawasan yang banyak. Kita harus mempunyai bekal pengetahuan akan manusia yang akan kita ajak ngomong. Jadi pas kita ngomong sama orang nih, kita perlu merhatiin ada yang namanya verbal pas kita ngomong, dan non verbal itu kayak gerak tubuh kita, mimik kita, dan intonasi kita, bahkan dari looks kita. Itu pun dipelajarin di ilmu komunikasi. Di teori komunikasi itu banyak banget teori yang ngebantu kita buat mempermudah komunikasi sesama. Mungkin kita sering miskomunikasi sama orang, atau kita maksudnya tuh baik tapi orang nanggapnya ternyata kok buruk kayak gitu. Nah, itu ada penyebabnya. Itu dia, kita harus belajar di ilmu komunikasi ini. Kenapa orang itu bisa nangkapnya negatif, kenapa kita bisa nangkapnya negatif, atau kayak misalnya orang kok bisa ya ngeliat doang, cuma lirik-lirikan doang tapi tahu artinya. Nah, ada yang namanya semiotika, dan banyak banget teori-teori dan kasus-kasus yang seru banget diobrolin di ilmu komunikasi ini. Jadi kalau kalian yang berpikir untuk masuk ilmu komunikasi, please langsung aja pilih komunikasi, karena itu benar-benar penting banget buat hidup kita, bahkan untuk masa depan. Di komunikasi juga ada 3, khususnya di UPH ada 3 konsentrasi, yaitu PR atau Public Relations, yang kedua ada jurnalistik, dan ketiga ada IMC atau Integrated Communication Marketing. Di situ banyak banget kita bisa pelajaran, dan itu dipilih di semester 4. Makanya sekarang aku udah masuk ke PR atau Public Relation, dan di sini aku mau ngejelasin juga sedikit kalau PR itu bukan sekedar kayak PR itu kan kayak apa ya, aku mikirnya kayak mungkin
oh cuma kerja kantoran gitu doang, tapi ternyata enggak. Terus nggak gampang juga jadi PR, karena PR tuh yang menjadi garda terdepan kalau misalnya satu perusahaan punya masalah, punya kontroversi, dia harus membuat pers, membuat pernyataan ke publik kayak gitu-gitu. Jadi intinya kalau misalnya ditanya, emang komunikasi cuma ngomong doang? Tetot, enggak sama sekali. Jadi komunikasi itu sangat-sangat penting buat kita dan untuk masa depan kita. Bahkan untuk di kerjaan kita, semua apapun pekerjaan kita butuh komunikasi sesama. Jadi itu aja yang bisa aku jelasin ke kalian. Terima kasih udah nonton dan semoga bermanfaat bagi kalian yang baru nyari jurusan atau baru masuk perkuliahan. Semoga membantu. Bye!